dugaan bahwa penurunan reklame kami ada intervensi dari Wali Kota Depok. Nah, ini menurut saya masalah tekanan dan intervensi ini harus kita cermati dengan baik ya sebenarnya. Kenapa? Karena menurut saya intervensi atau tekanan ini bukan saja melanggar konstitusi, peraturan, ya, bahkan kebebasan berpendapat, tapi juga ini bisa merusak iklim demokrasi dan kemajuan dari masyarakat Depok itu sendiri. Jadi saya tidak mau berbicara sebagai garbi, atau saya juga tidak ingin berbicara sebagai personal. Ya. Jadi ini bukan masalah Garbi dan bukan masalah saya. Jadi kalau intervensi ini dibiarkan, ya, kejadian ini tidak akan hanya menimpa kepada saya pribadi, tapi ini bisa menimpa ormas, parpol, ya, teman-teman dari tokoh-tokoh masyarakat, bahkan dari elemen-elemen yang lain. Ya, mereka juga bisa menghadapi permasalahan yang sama seperti saya. Nah, karena itu kita ingin hari ini membawa sekaligus membuka opsi untuk membawa permasalahan ini ke tingkat hukum. Hari ini ada Mas Slamet yang kemarin juga sudah menemani teman-teman di preskon di awal. Ya, nanti saya akan serahkan berkas-berkasnya kepada Mas Slamet. Nah, sekaligus sebelum saya serahkan, saya akan perlihatkan tanda lunas pajak reklame kepada teman-teman media sekalian. Jika ada yang mau foto boleh. Nanti yang mau kita lakukan penumpang terkait dengan kasus kita yang sepanduk kami dicopot. Hari ini kita langsung hadirkan Mas Bayu sebagai pihak yang di foto. Mungkin teman-teman bisa eksplor lebih lanjut dan juga didampingi oleh kuasa hukum kita yang juga tim hukum Garbi, Mas Slamet Hasan Sahat. Tanpa panjang kalam langsung saja kita akan klarifikasi dan penjelasan terkait dengan sepanduk dari Mas. Silakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan wartawan yang hari ini dapat hadir kembali dalam preskon kita yang kedua. Saya apresiasi kemarin pemberitaan awal yang telah dibantu oleh teman-teman media. Nah, semoga hari ini kita bisa terus mengawal, ya, agenda demokrasi di Kota Depok. Jadi teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bersama, kemarin dari Pemkot mereka sudah merespon, ya, jawaban atas kenapa reklame kami ini diturunkan. Jadi menurut saya teman-teman, ini kan rada-rada agak unik, bahkan kalau menurut saya bisa dibilang agak aneh. Ya, kenapa? Ya, nggak mungkin lah reklame segede gitu itu turun sendiri, ya, nggak mungkin. Itu pasti ada yang menurunkannya atau ada yang memerintahkan untuk menurunkannya. Dan saya sudah cek kepada teman-teman kita di perizinan, ya, yang mengurus izin kami ini, bahwa sesungguhnya konten dari reklame ini sudah lulus sensor, ya. Jadi kontennya sudah lulus sensor, terus kemudian SKPD-nya, surat ketetapan pajak daerahnya juga sudah keluar, lalu kemudian kita juga sudah bayar pajaknya, bahkan sudah terbit juga stiker tanda lunas pajak reklame, begitu. Yang sudah di dalam pajak reklame itu sudah tercantumkan masa tayang
Jadi tayang dari tanggal 3 Desember sampai tanggal 2 Januari 2010. 2020. Sorry, masih lama. Jadi 2020, bukan 2019. Terima kasih. Ya, ini adalah masa berakhir. Jadi ini berlaku 1 bulan sejak tanggal 3 Desember sampai 02/01/20. Jadi nggak mungkin yang namanya surat izin penerbitan reklame itu akan beda dengan ini. Ya. Sekaligus saya serahkan secara simbolis kepada Mas Slamet seluruh berkasnya. Mohon nanti dipelajari, semoga bisa ditinjau apakah ini cocoknya kemana, apakah ke pidana atau ke pengadilan negeri atau ke PT UN atau bahkan ke Ombudsman. Ya, mohon dibandingkan. Siap, ini saya akan terima. Setelah nanti saya memberikan beberapa uraian singkat setelah saya terima. Oke, siap. Thank you, Mas. Boleh instruksi, ini baru pelunasan pembayaran pajak, tapi belum punya segel izin reklame. Nah, di reklame itu kan ada stempel khusus lagi. Nah, itu yang belum didapat, dipunyai, ataupun waktu pemasangan baliho tersebut, billboard tersebut belum masuk ke tahapan mendapatkan segel untuk izin pemasangan. Karena penjelasannya. Baik Pak, terima kasih. Jadi kelihatannya kita ini dibawa ke arah hal yang teknis, yang tidak substansi. Artinya kebiasaan beberapa pelaku usaha yang memasang reklame, biasanya begitu ada SKPD, bukti bayar pajak, itu langsung dipasang. Sementara penerbitan izin itu kan sebetulnya udah ini, begitu mereka itu mengeluarkan SKPD, sebetulnya ini inline dengan dia memisahkan izin kepada pemasang reklame. Makanya biasanya teman-teman agensi itu begitu dia membayar pajak langsung dia dari pasang. Nah, karena biasanya pajak ini berjangka waktu. Kalau tadi misalkan Mas Bayu, jangka waktunya itu 1 bulan. Nah, kalau teman-teman lihat di SKPD ini jangka waktunya itu tertera sangat jelas. Jadi saya bacakan uraian di Depok, artinya ini sudah diketahui oleh ini dari apa namanya, dari Pemkot. Jadi disebutkan bahwa naskah Garbi Depok, lokasi Jalan Margonda, samping pusat Gadai Indonesia. Jalur khusus kawasan B, sudut pandang 1 arah, panjang 10 meter, lebar 5 meter, muka 1, jumlah 1 buah, masa pajak 3 Desember 2019 sampai dengan 2 Januari 2020. Artinya masa pajak ini untuk masa tayang 3 Desember yang lalu. Artinya berdasar ini harusnya ini sudah bisa tayang. Masa pajaknya ini sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai tanggal 2 Januari 2010. Nah, 2020 ini ikut Mas Bayu 2010. Jadi masa tayangnya 1 bulan. Nah, persoalannya adalah jika kemarin dipasangnya tanggal 3 atau tanggal 3. Nah, ini masa tanggal 3 Desember, makanya reklame billboard ini dipasang tanggal 3 Desember sesuai dengan masa tayang yang diizinkan oleh Pemkot, gitu ya. Dipasang tanggal 3, kemudian diturunkan atau dipaksa turunkan itu di tanggal 4, tidak sampai 2 hari. Posisi sekarang ini sudah tidak pasang, padahal masa pajak ini sebetulnya harus
dihitung sejak tanggal 3 Desember yang lalu. Nah, persoalan izin pemasangan reklame dan sebagainya itu sebetulnya teknis. Siapa yang ngatur? Yang ngatur orangnya orang pihak Pemkot, gitu ya. Mestinya dia begitu ini ada SKP di Pemerintahan Pajak, dia inline terbitkanlah izin. Karena begitu ini sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam SKPD. Coba kita bayangkan, sampai sekarang ini izin juga tidak, yang menurut mereka izin harusnya pulang dulu. Ini sampai sekarang ini belum ada izin. Kita sudah cek di Pemkot, belum ada izin. Padahal ini sudah tanggal 11. Kalau dihitung dari kerugian sebetulnya, kalau ini masa time itu dari sejak tanggal 3 Desember, dari tanggal 11 juga Pemkot belum menyerahkan izin kepada kita ini sudah kehilangan waktu 7 hari sejak tanggal 3 Desember yang lalu. Padahal masa tayang kita ini hanya sampai tanggal 2 Januari 2020. Nah, artinya kita tidak boleh Pemkot tidak boleh melempar seakan-akan ini persoalan kita tidak taat peraturan, kita tidak taat, tidak punya izin dan sebagainya. Izin itu dia yang pegang, dia yang mengeluarkan kok. Harusnya ya antara penerbitan SKPD dengan bagian izin itu ya sudah sejalan. Jadi menurut kami ini dugaannya ada intervensi. Agensi kami diintervensi, dan saya yakin juga Satpol PP juga diintervensi. Nah, masalahnya siapa yang mengintervensi ini? Dugaan kami yang mengintervensi adalah Wali Kota Depok. Bagi kami itu nggak masalah. Oh, kami akan menempuh negosiasi, akan diberikan kompensasi. Ya monggo. Oh, hukum. Undangnya ini, pasalnya ini. Monggo. Ya itu nanti belakangan. Langsung aja, undang-undang perlindungan konsumen maksud saya kan? 2 itu harus minimal 2. Jadi memang potensinya lumayan banyak. Jadi bisa saja kan kita berkomunikasi nih. Bisa saja kita lakukan komunikasi untuk lain. Misalkan ini Pak Bayu Pemkot merasa salah sehingga masa tayangnya diperpanjang. Nggak mungkin Pak, kalau bapak nggak lapor dulu nggak mungkin ada salah ya Pak. Nggak bakal ada salah kalau bapak nggak lapor dulu. Kalau kemarin ditayangin juga nggak bakal kayak begini ya. Nggak bakal Pak. Kita paham Pak. Jangan lupa subscribe ya.